Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Anak-anakku kelas 3A, 3B, 3C, dan 3D. Hari ini Pak Jatmiko ada kegiatan vaksinasi di salah satu rumah sakit, sehingga untuk kegiatan pembelajaran biasanya disebut tatap muka, lah ini tatap layar anak-anak. Anak-anak silahkan memperhatikan yang ada di keterangan YouTube atau nanti saya masukkan di blognya Pak Jatmiko. Mari anak-anakku, kita selalu untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku, ini adalah modul ke-8. Jangan lupa Pak Jatmiko tidak bosan-bosannya untuk selalu mengingatkan. Di sini diberi nama lengkap, namanya siapa, kemudian nama panggilannya siapa, kelasnya dicontreng, ya cukup disilang saja, cukup disilang saja. Di sini misalnya 3A, 3B, 3C, 3D misalnya. Kemudian nomor absen misalnya absen 3. Nah, itu anak-anak harus diisi sendiri, jangan minta bantuan yang lain. Baik, nanti selamat mengambil modul bagi orang tua, Bapak Ibu semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kompetensi dasar atau kemampuan dasar menyimak dan berbicara bahasa Arab tentang hamzah qat'i di tengah kata. Yang kedua, membaca dan menulis kata dan kalimat bahasa Arab tentang hamzah qat'i di tengah kata. Indikatornya anak-anakku, siswa mampu membaca hamzah qat'i di tengah kata dengan benar, siswa mampu menulis hamzah qat'i di tengah kata dengan benar. Jadi tujuan pembelajaran kali ini adalah bagaimana anak-anak mampu menulis hamzah di tengah kata. Sekali lagi, tujuannya adalah bagaimana anak-anak menulis hamzah di tengah kata. Baik, semoga keterangan atau penjelasan dari Pak Jatmiko ini tidak terlalu cepat sehingga anak-anak kelas 3A, 3B, 3C, dan 3D bisa menangkap dengan baik. Baiklah, nah ini yang A. A, bacaan. Bacaan itu al-qiraah. Semua coba tirukan anak-anak. Al-qiraah. Al-qiraah. Bacaan. Al-qiraah. Unzur wastami' waqra. Unzur, lihat, wastami', dengarkan, waqra, dan bacalah. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu wa bisa diartikan dan. Karena di Indonesia itu harus disingkat ya. Undur, lihat, wa dan istame, dengarkan, wa dan iqra, dan bacalah. Jadi wa ini artinya adalah dan. Kemudian nisa akum. Nah, ini hamzah. Nisa akum qiraatun yatasa aluna imra'an muru'atun. Hamzah di tengah kata yang ditulis sendirian. Ini saya perjelas biar anak-anak memahami ini. Nah, cukup jelas kan? Ya, ini tulis sendirian. Sampai di sini kalau udah paham kita hapus. Kemudian lanjut. Hamzah di tengah kata yang ditulis di atas wawu.
fuadun, mu'minuna, nasyiuna, mas'ulun, akra'uhum, akra'uhum. Kalau orang Jawa itu huruf Q itu harus dicetok ke akra'uhum. Karena kita ingin seperti lajahnya orang Arab, ini tidak terlalu menonjol ya, akra'uhum. Terus ini kaksun, yas'alu, fa'run, ya'muruna, takuluna, malaimu, li'amun, hayatun, alwi'amu, afidatun. Pak, kalau membaca itu mudah saja Pak Janito. Yang nulis tuh. Nah, jadi yang namanya belajar itu harus step by step. Belajar itu harus bersemangat, harus bergerak, ya. Jadi harus berikhtiar. Jadi sesuatu itu kesulitan hanya di awal saja, hentakan awal itu saja. Seperti kayak orang mau lari itu, yang mancatnya itu. Kalau mancatnya kuat, stang 100 hanya berapa detik sudah sampai. Jadi anak-anak jangan lupa untuk istilahnya selalu berlatih untuk membaca. Karena pembelajaran Al-Quran dan hijaiyah itu digabung, maka materinya esensinya sama, tetapi latihannya yang sedikit dikurangi. Maka anak-anak untuk membangkitkan semangat, sekarang tirukan Pak Janiko. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Nah, anak-anak harus selalu untuk istilahnya bagaimana selalu menggelorakan manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Jadi ini anak-anak untuk dilatih membaca. Nah, di bawahnya ini ada latihan, ini hanya menulis kembali. Contohnya afidatun, nasyiuna, alwi'amu, akra'uhum, mas'ulun, mu'minuna, fu'adun, yatasa'aluna, muru'atun, imro'an. Anak-anakku, jadi diusahakan untuk pelajaran ini ditulis sendiri. Pak, apa enggak boleh ditulis dengan Bu Ustazah sama Pak Ustadz? Bukan tidak boleh, tetapi nanti anak-anak tidak memiliki pengalaman. Jadi anak-anak akan lebih mengena kalau ditulis sendiri. Pak, tulisan saya jelek. Siapa bilang tulisan anak-anak jelek? Semua tulisan anak-anak itu bagus. Maka dalam modul saya beri nilai A. Ada yang A++, ada yang A-. Berarti kalau A-, itu berkurang. Ya. Jadi Pak Jadmiko akan melihat ya potensi anak, keajegan, oh seperti itu. Semua anak tulisannya bagus. Karena setiap anak sudah mengikuti Zoom dan lain sebagainya. Nanti terakumulasi. Jadi di pandemi COVID-19 ini anak-anak harus tetap semangat. Jadi istilahnya ini bukan tugas, bukan dikumpulkan, tetapi di dalam modul anak-anak harus mengerjakannya, ditulis ulang. Tulisnya pakai pensil boleh Pak. Karena sudah kelas 3 itu sebaiknya menulisnya pakai ballpoint ya. Sekali lagi tulislah dengan ballpoint dengan seksama ya. Dengan seksama dari atas misalnya ini nulis dari atas dikasih gini, terus dikasih gini. Terus ini karena pakai mouse itu agak jelek ya. Ini saya hapus dulu. Ya. Afidatun. Nah, ini geser-geser ya. Nggak muncul-muncul tulisannya ya. Af dari atas, ya, diputer. Aduh, nggak jadi. Af turun
idakun. Itu anak-anak. Itu sampai selesai. Nah, nanti kalau Pak Jatmiko sudah selesai, akan kita lanjutkan pembelajaran kita ya. Selesai vaksinasi, semoga sesuai waktu. Tetapi kalau misalnya beda sesuai waktu, maka anak-anak silahkan menyimak di sini. Mari anak-anak kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop dulu.